Safari politik Pak Jokowi sampai detik ini terus menjadi perbincangan di sejumlah media mainstream maupun media sosial. Semua berbicara tentang langkah safari politik Pak Jokowi. Emang Pak Jokowi ini powernya luar biasa teman-teman ya. Hanya ketemu dengan rakyat saja langsung menjadi berita nasional. Hanya melakukan satu langkah catur politiknya, semua mata tertuju kepada Pak Jokowi. Semua pemberitaan tertuju kepada Pak Jokowi. Dan kita akan segera membahas. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan membahas dan membuka ruang diskusi publik terkait dengan berita yang hari ini sudah viral di sosial media maupun media mainstream. Kita akan bahas bersama-sama. Safari politik Jokowi dengan PSI membuat PDIP kepanasan. Ardiansah, PDIP tak pernah menang tanpa Jokowi. Sampaikan bahwa PDIP punya kekuatan sendiri tanpa bantuan dari Pak Jokowi. Itu tersirat kau sampaikan. Nah, kita mau sampaikan juga PDIP tanpa Pak Jokowi tidak pernah memenangkan Pilpres. Walaupun Ibu Mega menjabat presiden 2004. Memenangkan pemilu 99. Tidak pernah menang sih. Baru menang ketika Pak Jokowi hadir. Begini, ya. Dan kemarin 2024 mencalonkan Ganjar kalah juga. Kan gitu loh. Bagaimana gitu loh. Nah, itu fakta politik yang semua orang tahu. Sebenarnya ya fenomenanya bisa dibalik gitu juga loh. Bisa dibalik juga. Pak Jokowi menang gitu kan karena dicalonkan oleh PDIP. Itu soal bahwa kekuatan rakyat yang memenangkan itu iya dong. Pelanggaran negara. Karena suaranya kan suara rakyat. Jadi bukan suara ke partai lagi kan dulu. Saya tidak ingin terus terang ya. Saya tidak ingin menurunkan ya bonafiditas dan elegannya diskusi kita pada malam hari ini dengan debat-debat kusir seperti ini. Nggak kusir ya? sih. Sebentar. Itu bicara fakta politik. Sebentar. Ya. Itu bicara fakta politik. Kemenangan satu partai politik tentu ini merupakan interaksi dan partisipasi dari banyak pihak begitu. Ya dulu ya, kan? nggak partisipasi. Jangan sampai dulu, kemudian ini kita terlalu jumawa dan sangat arogan. Ya. Demi sehatnya demokrasi, kita buktikan saja nanti pada 2029. Pada titik itu Ya, akhirnya. pada titik itu mau PDI pembuktian. ada di urutan keberapa? Ya, partai-partai lain ada di urutan keberapa? Kan seperti itu. Oke, baik, coba saya ke Bang Ya. Abalin. Bang Abalin, jadi sebenarnya Pak Jokowi ini safari politik untuk PSI sekaligus dengan Gibran juga nggak kira-kira? Pasang badan. Nah, tahun 1758 di Romawi itu ada satu toko yang disebut dengan Crescent Plough namanya. Dia adalah toko yang sungguh sangat fenomenal karena orang-orang Romawi mengangkat dia sebagai sumber dari segala sumber kehidupan sosial masyarakat. Tapi pada waktu dia berhenti dalam kekuasaan kekaisaran, dia cukup lama berdiam diri. Tetapi yang paling hebat itu setiap persoalan setelah 25 tahun, semua persoalan-persoalan di Romawi pada waktu itu mereka datang kembali bertanya kepada dia. Saya menggambarkan ditulis oleh Luther Crave itu dari Denver University. Dia menjelaskan bahwa kalau ada tokoh-tokoh fenomenal seperti ini, maka berkhawatirlah kepadanya karena dia sedang menyimpan kekuatan energi bagi sebuah bangsa. Bukan sebaliknya bahwa safari Pak Jokowi sebenarnya karena kurang pede, jadi dia harus turun gunung. Itulah yang saya mau bilang, bahwa hati-hati kepada sosok yang sedang dibicarakan. Dialah Joko Widodo. Jadi kalau semua orang merasa khawatir, safari itu dalam bahasa Arab namanya safara yusafiru. Oke, dia sedang berkeliling, dia sedang menjelaskan dan melihat. Itu yang saya sebut tadi dengan tokoh Romawi itu. Jadi kalau dalam posisi sebuah budaya demokrasi seperti hari ini, apa yang kita khawatirkan dari seorang Jokowi? Betul. Kenapa begitu Gibran berjumpa dengan mahasiswa kemudian kita harus memberikan title sebagai dia bermanuver? Padahal Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa wakil presiden itu adalah pembantu utama presiden. Abang yang mau dikhawatirkan. Abang mau bilang siapa yang lagi takut? Saya mau bilang bahwa karena ada mahasiswa semua, mari kita simpan ini pesan-pesan agar mereka bisa tercerahkan dengan baik. Ini kan sebuah cerita penting bagi demokrasi kan. Jadi saya mau bilang juga ya, kami partai-partai besar, kita ini kan partai besar. Golkar sama PDIP itu partai besar. Biarlah ini PSI dengan gemuruhnya gajah ini tumbuh dan berkembang, biar anak-anak muda ini bisa kau gabunglah ke PSI itu. Supaya kuat itu partai dan menimbulkan demokrasi yang hebat di Republik ini. Kenapa tidak?
Kenapa Oke? mereka takut dengan kiprahnya PSI dan Pak Jokowi? Kedua, Dona, tunggu. Apa ya? Hari ini saya mau bilang kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa narasi Prabowo Gibran itu harus dijaga untuk kepentingan pemerintah dan masa depan negara. Kenapa? Karena Yes. Jokowi bilang nih, dan Golkar juga bilang, Prabowo Gibran 2 periode. Selesai bola-bola. Keren banget Pak. Keren banget tuh, sumpah aku merinding teman-teman ya. Itulah ya, kalau memang partai-partai ini yang sudah besar dan mereka masih memiliki keyakinan bahwa mereka itu masih mempunyai basis pendukung yang begitu kuat, begitu solid. Mereka kan besar, ngapain harus khawatir, takut dan panik terhadap kiprah partai gajah yang masih kecil, yang dimana pemimpinnya anak muda, yang kemudian mereka melakukan begitu banyak pergerakan-pergerakan hari ini untuk terus berkembang. Ya ngapain harus takut, panik, nyinyir sana nyinyir sini, sedangkan ini adalah kita adalah bangsa yang menjunjung tinggi yang namanya demokrasi. Biarkanlah PSI kemudian mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan konstitusional, apalagi didukung oleh Pak Jokowi. Biarkanlah itu terus mereka lakukan. Ya, kalian kan sudah besar, kalian sudah kuat. Kalau melihat ada partai seperti PSI yang kecil ini kemudian kalian takutkan, ada apa sebenarnya? Apakah karena ada sosok Jokowi di dalamnya? Bukankah kalian memiliki keyakinan bahwa tanpa PDIP Jokowi bukan apa-apa? Ya kan? Itu logikanya yang bisa masuk teman-teman. Itu satu kritik yang bisa kita sampaikan. Bagaimana pendapat kalian? Coba teman-teman semua tulis pendapat kalian tentang berita ini. Saya keren sekali Pak Ngabalin teman-teman ya. Kita harus menjaga narasi Prabowo Gibran 2 periode. Karena sejak Pak Prabowo memimpin bangsa ini, banyak upaya-upaya atau strategi-strategi yang dilakukan untuk memecah belah Pak Prabowo dan Jokowi. Kita harus terus waspada dan terus menjaga narasi ini. Kita coba lihat video selanjutnya. Ini dia teman-teman, Kingmaker, the real Kingmaker. Keren ya. Masa kalian kalah sama orang kampung? Ya. Awas gula darah naik, Nek. Sabar ya, ini baru satu lokasi loh. Ibaratnya ini baru pemanasan. Baru pemanasan. Palembang, Kakek Amin, apa siap-siap. kabar? Sehat, Kek? Baru ke Kakek NTT. jangan pingsan dulu Semoga ya. saya bisa ikut ya teman-teman ya. Ya, aduh, saya sebenarnya pengen banget ikut. Bahkan saya sudah dimasukin dalam grup teman-teman. Dalam grup kunjungan ke Lampung. Saya kenapa mengajukan diri? Karena saya ditawari teman-teman, ditawari oleh salah seorang subscriber saya, seorang bapak-bapak yang kemudian dia bilang bahwa kalau saya mau ikut ke Lampung, dia yang akan sponsor untuk uang tiket. Makanya saya bilang ke ketua-ketua, aku mau ikut. Akan tetapi mendekati hari hanya, orang yang berjanji kepada saya itu mungkin tiba-tiba dia mengalami masalah atau apa, sehingga sudah tidak ada kabar lagi teman-teman. Ya anggap saja itu bukan rezekinya saya untuk menemani Bapak Jokowi ke sana. Tapi semoga saja untuk kunjungan Pak Jokowi yang selanjutnya, Tuhan berkenan untuk mengirimkan orang baik untuk bisa mensponsori perjalanan saya untuk menjadi saksi sejarah bagaimana melihat kecintaan rakyat kepada Bapak Joko Widodo. Semoga saja teman-teman ya. Saya juga tidak terlalu berharap bisa menyaksikan dari layar kaca saja sudah senang, tapi pastinya pengalamannya akan berbeda ketika hadir langsung di sana, meliput segala sesuatu dan bisa menjadi sebuah kisah dalam perjalanan kehidupan saya. Tulis di kolom komentar pendapat dan tanggapan kalian. Saya pamit dulu. See you on the next video guys and God bless. Bye guys.